kuliah perpajakan. Ini dia pertanyaannya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pajak dan apa asas-asas pajak. Yang kedua, jenis pungutan selain pajak adalah. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan hukum pajak. Yang keempat, jelaskan kedudukan hukum pajak. Yang kelima, jelaskan fungsi pajak. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan jenis pajak. Yang ketujuh, jelaskan asas pemungutan pajak. Yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan sistem pemungutan pajak. Yang kesembilan, jelaskan timbulnya tentang pajak. Yang ke-10, jelaskan peraturan tentang pajak. Yang ke-11, apa sih penghindaran dan pengelakan pajak itu? Yang ke-12, apa sih tarif pajak itu? Yang ke-13, jelaskan tarif pajak tetap. Yang ke-14, jelaskan tarif sebanding. Yang ke-15, jelaskan tarif progresif. Yang ke-16 adalah jelaskan tarif degresif. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kelas kami, kelas SN 3B 2019. Dan yang akan menjawab pertanyaan pertama adalah Wawan Andiawan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, begitulah pengertian pajak. Kemudian asas perpajakan. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Setidaknya ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu asas tempat tinggal, asas kebangsaan, asas sumber. Nah, asas tempat tinggal yaitu pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Asas kebangsaan yaitu pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Dan yang terakhir, asas sumber yaitu pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Nah, itu adalah asas yang digunakan di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, kita memiliki 7 asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas finansial. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi dengan finansial atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua, asas ekonomis. Berdasarkan ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum, kepentingan rakyat secara menyeluruh. Pajak juga tidak boleh menjadikan penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri. Yang ketiga adalah asas yuridis. Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPH. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea percelahan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia.
Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau yang sering kita sebut dengan PBB. Selanjutnya yang keempat adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun pembangunan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kelima yaitu asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga negara asing tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan atau 1 tahun tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia. Yang keenam adalah asas sumber. Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberikan untuk orang tinggal dan bekerja di Indonesia. Yang terakhir yaitu asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Terima kasih. Terima kasih kepada Wawan Handiawan yang telah menjawab pertanyaan nomor 1. Selanjutnya adalah Irma Wahyuningsih yang akan menjawab pertanyaan yang kedua. Simak videonya sebagai berikut. Selain pajak ada 4. Yang pertama retribusi. Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara oleh orang-orang tertentu. Yang kedua cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu seperti bensin, minyak tanah, minuman keras, rokok atau tembakau. Yang ketiga, bea masuk. Bea masuk adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk konsumsi negeri. Yang keempat, sumbangan. Sumbangan adalah iuran oleh orang-orang atau golongan atau orang-orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum. Terima kasih kepada Irma Wahyuningsih yang telah menjawab pertanyaan kedua. Selanjutnya adalah Zahra Khairunisa yang akan menjawab pertanyaan nomor 3. Simak penjelasannya. Saya Zahra Khairunisa. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Macam-macam hukum pajak yaitu yang pertama hukum pajak formal. Hukum pajak formal yang membuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak. Contohnya, hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. Yang kedua, hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang akan dikenakan pajak, siapa yang akan dikecualikan, dan berapa jumlah yang harus dibayar. Contohnya, hukum pajak material adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Terima kasih kepada Zahra Khairunisa yang telah menjawab pertanyaan nomor 3. Selanjutnya adalah Dewi Puskarnasari yang akan menjawab pertanyaan nomor 4. Simak penjelasannya sebagai berikut. Jelaskan kedudukan hukum pajak dengan hukum lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum perdata.
yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 2. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Rinciannya sebagai berikut. 1. Hukum tata negara. 2. Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. 3. Hukum pajak. 4. Hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku asas lex specialis derogat lex generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari peraturan umum, atau jika ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam ketentuan umum. Dalam peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum, publik, atau peraturan yang ada sebelumnya. Terima kasih kepada Dewi Puspa Ratnasari yang telah menjawab pertanyaan yang keempat. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima akan dijawab oleh Nisa Nurbaiti. Simak penjelasannya sebagai berikut. Memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai fungsi penerimaan, bahwa pajak merupakan sumbangan kurang lebih hampir 60-70% penerimaan pajak itu adalah memenuhi postur dari APBN di negara Indonesia. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai suatu alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pajak ditanggung oleh pemerintah. Lalu terciptanya intensif pajak yang digagaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau lebih tepatnya Menteri Keuangan. Terima kasih kepada Nisa Nurbaiti yang telah menjawab pertanyaan nomor 5. Selanjutnya adalah Debbie Al-Haris yang akan menjawab pertanyaan nomor 6. Simak penjelasannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Haris akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau disebut dengan PPNBM. Selain dikenakan PPN atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang keempat, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat-surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima adalah pajak bumi bangunan atau disebut dengan PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Yang terakhir, keenam, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalam. Terima kasih kepada Debbie Al-Haris yang telah menjawab pertanyaan yang ke-6. Selanjutnya adalah Tarbi Siti Mustaqimah yang akan menjawab pertanyaan yang ke-7. Simak penjelasannya sebagai berikut.
Jelaskan asas pemungutan pajak. Pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan berjalan dengan lancar, pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Setidaknya ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu 1. Asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Yang kedua, asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. Yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Sedangkan di Indonesia kita memiliki 7 asas pemungutan pajak yang Terima kasih kepada Tati Siti Mustaqimah yang telah menjawab pertanyaan nomor 7. Selanjutnya adalah Dedi Gunawan yang akan menjawab pertanyaan nomor 8. Simak videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Gunawan. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Official Assistance System. Nah, Official Assistance System ini adalah sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan pajak terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah wewenang menentukan besarnya pajak adalah Fiskus. Yang kedua, wajib pajak hanya bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak akan timbul setelah adanya surat keterangan atau surat ketetapan pajak yang dibuat oleh Fiskus. Nah, Fiskus di sini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang kedua adalah Self-Assistance System. Self-Assistance System ini kebalikan dari Official Assistance System. Self-Assistance System adalah sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada wajib pajak untuk mengatur sendiri berapa besarnya biaya yang terutang atau besarnya pajak yang terutang. Nah, ciri-cirinya adalah wewenang sudah tentu ada pada wajib pajak. Wajib pajak dapat memperhitungkan sampai melaporkan pajak yang terutang. Nah, untuk yang kedua adalah Fiskus di sini hanya sebagai pengawas, jadi hanya mengawasi saja. Nah, dan yang ketiga adalah withholding system. Nah, withholding system ini adalah sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan Fiskus, bukan pula wajib pajak. Nah, ciri-cirinya di sini wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pihak ketiga. Nah, untuk Fiskus hanya sebagai pengawas atau hanya mengawasi, dan untuk wajib pajak tinggal menunggu dari hasil penghitungan oleh pihak ketiga. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Dedi Gunawan yang telah menjawab pertanyaan yang ke-8. Selanjutnya adalah Rima Rahmawati yang akan menjawab pertanyaan yang ke-9. Simak pertanyaannya sebagai berikut.
Di sini saya Rima Ramawati akan menjelaskan tentang timbulnya utang pajak. Nah, tentunya timbulnya utang pajak terbagi menjadi dua ajaran yang mengatur. Yang pertama yaitu ada ajaran material dan yang kedua yaitu ada ajaran formal. Nah, di ajaran material ini dijelaskan bahwa timbulnya utang pajak dikarenakan adanya undang-undang dan dikarenakan adanya sesuatu yang menyebabkan seseorang atau pihak yang dikenakan pajak. Tentunya di ajaran material ini juga diterapkan self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang ajaran formal, yaitu timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Lalu di ajaran ini juga tidak melihat sesuatu yang menyebabkan rangkaian peristiwa yang mengakibatkan adanya utang pajak, tetapi tergantung pada surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Fiskus. Nah, di ajaran formal ini juga diterapkan Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan harus dihitung itu oleh Fiskus. Terima kasih kepada Rima Rahmawati yang telah menjawab pertanyaan nomor 9. Selanjutnya adalah Anis Jumiati yang akan menjawab pertanyaan nomor 10. Simak penjelasannya sebagai berikut. Berakhirnya hutang pajak itu terdapat 5 poin. Yang pertama, adanya pelunasan atau pembayaran terhadap tagihan pajak yang sudah sesuai nominalnya, maka dihapuslah hutang pajak itu. Yang kedua, ada kompensasi. Kompensasi biasanya diberikan kepada wajib pajak yang mendapatkan tagihan yang lebih atau yang lebih besar gitu. Sehingga misal PPN-nya 1 juta, dia akan mendapatkan kompensasi bulan Januari sampai Februari. Yang ketiga, ada penghapusan pajak. Penghapusan pajak itu dilakukan ketika wajib pajak tidak mampu lagi dalam kondisi ekonominya. Lalu yang keempat, ada masa kadaluarsa, tenggang waktu pembayaran hutang pajaknya sudah berakhir, maka dihapuslah hutang pajak itu. Dan yang kelima, terakhir, itu terdapatnya pembebasan hutang pajak. Nah, biasanya pembebasan hutang pajak ini tidak berlaku untuk pokok pajak. Jadi, pokok pajaknya tetap dibayar, namun keterlambatan pembayarannya akan dikenakan sanksi atau sanksi administrasi. Terima kasih kepada Anis Jumiati yang telah menjawab pertanyaan yang ke-10. Selanjutnya adalah Apriani Susanti yang akan menjawab pertanyaan yang ke-11. Simak penjelasannya sebagai berikut. Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Sedangkan pengelakan pajak adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan atau korporasi. Terima kasih kepada Apriani Susanti yang telah menjawab pertanyaan nomor 11. Selanjutnya adalah Faisal Permana yang akan menjawab pertanyaan nomor 12. Simak penjelasannya sebagai berikut. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk yang dapat dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.
Tarif pajak juga disebut biasanya penetapan atau presentasi berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Terima kasih kepada Pak Yusal Permana yang telah menjawab pertanyaan ke-12. Selanjutnya adalah Devi Indrianti yang akan menjawab pertanyaan yang ke-13. Simak video penjelasannya sebagai berikut. Tarif tetap yaitu tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar atas pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang nominalnya akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang sudah diberlakukan. Seperti halnya bea materai dengan nilai atau nominal 3.000 dan 6.000. Ada pula contohnya sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP untuk 2 juta, maka tarifnya sebesar 20.000. Terima kasih kepada Devi Indrianti yang telah menjawab pertanyaan yang ke-13. Selanjutnya adalah Lia Nurunisa yang akan menjawab pertanyaan yang ke-14. Simak penjelasannya sebagai berikut. Tarif pajak proporsional atau tarif pajak sebanding adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang. Contohnya, untuk PPN terhadap barang dikenakan tarif pajak 10%. Jika dasar pengenaan pajak 1 juta, tarifnya 10%, maka PPN terutang adalah 100.000. Untuk PBB menggunakan tarif 0,5%, untuk BPHTB menggunakan tarif 5%. Terima kasih kepada Lia Nurunisa yang telah menjawab pertanyaan yang ke-14. Selanjutnya adalah Elsa Hoirunisa yang akan menjawab pertanyaan yang ke-15. Simak video penjelasannya sebagai berikut. Dalam pemungutan pajak, kita akan mengenal beberapa pajak. Salah satunya yaitu pajak tarif progresif. Nah, apa itu tarif pajak progresif? Yaitu tarif pemungutan pajak yang presentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak itu juga semakin besar. Tarif pajak progresif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tarif pajak progresif, yang kedua, tarif pajak progresif proporsional, dan yang ketiga, tarif pajak progresif degresif. Yang pertama, apa itu tarif pajak progresif? Yaitu merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Presentasenya dalam hal ini terus meningkat. Kenaikan persentase tarif tidak tetap, tetapi terus meningkat. Tarif progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung pajak penghasilan. Tarif ini diberlakukan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Nah, dan ini diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Yang kedua, tarif progresif proporsional. Tarif progresif proporsional merupakan tarif berupa persentase tertentu semakin meningkat dengan meningkatnya dasar penetapan pajak yang presentasenya tetap. Jadi, kenaikan persentase tarif itu selalu tetap, yaitu sebesar 10%. Kalau dicontohin ya. Tarif progresif proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung pajak penghasilan. Tarif ini diberlakukan mulai pada tahun 1984 sampai dengan 1994.
diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Nah, yang ketiga, tarif progresif degresif. Tarif ini merupakan tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar penggunaan pajak. Tetapi kenaikan presentase ini semakin menurun. Nah, tarif progresif degresif ini tidak pernah diterapkan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Elsa Fairunisa yang telah menjawab pertanyaan dari 15. Selanjutnya adalah Remake yang akan